Yo, what's up guys, and welcome back to Best Inotek YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan iya, setelah video rekomendasi smartphone 2025 yang dibawain sama Ernest di segmen 1-5 juta dan Daniel di segmen 6-12 juta, sekarang giliran gue untuk share segmen flagship. Ya, setahun 2025 ini Best Inotek ngetesin, nge-review, nge-compare mungkin lebih dari 40 smartphone ya kalau gue hitung-hitung. Dan gue sendiri sekarang bertugas di segmen ini. Jadi langsung aja guys, siapin snack, siapin teh, siapin kopi. Kita mulai video rekomendasi smartphone akhir tahun 2025 sektor flagship. Let's go. Oke, disclaimer dulu, untuk konten rekomendasi yang kita buat ini adalah semua berdasarkan pendapat kita sebagai reviewer ya. Nggak ada campur tangan dari brand smartphone apapun. Jadi balik lagi, pendapatnya akan subjektif dari kita yang udah nyobain, walau pastinya kita juga mempertimbangkan aspek objektif seperti specs dan juga harga saat video ini dibuat. Nah, harga yang kita dapat itu berdasarkan pantauan gua di e-commerce. Jadi harga yang ditampilin itu biasanya ada faktor voucher diskon juga. Jadi tetap biar aman, do your own research. Nah, seperti biasa kita juga akan share link di kolom deskripsi dari store yang kita cek terpercaya. So kalian bisa cek juga langsung di sana. Oke, since di kelas flagship sebenarnya perbedaan harganya itu istilahnya nggak terlalu signifikan dan nggak kayak segmen-segmen yang mid range atau entry yang beda sejuta itu lumayan. Nah, di sini gue akan bikinnya itu bukan berdasarkan price bracket, tapi berdasarkan kategori. Nah, ada 5 kategori yang akan kita share ya. Mulai dari ada Best Compact Flagship, yang mana kesukaan dari banyak dari kalian ya. Kemudian ada Best Camera Phone, ya, yang mana tahun ini menarik banget. Ada yang ketiga, Best Foldable, ya, yang lipet-lipet. Dan yang keempat yang susah nih ya, Best All-Rounder. Sama yang terakhir, ini yang akan agak unik, yaitu Best iPhone buat tahun 2025. Ya, kenapa gue pisahin iPhone? Nanti gue share lengkap, jadi langsung aja. Kita mulai dulu aja rekomendasi yang pertama, yaitu Best Compact Flagship. Smartphone compact di tahun 2025 ini tuh masih cukup diminati ya, terutama ngeliat beberapa brand-brand baru yang mulai rilis smartphone compactnya juga di Indonesia. Nah, ada beberapa yang Best Inotek review di tahun ini, mulai dari ada Samsung Galaxy S25 sama Xiaomi 15 di awal tahun ya. Kemudian yang terbaru juga ada Vivo X300 yang jujur gua baru sempat pegang-pegang sebentar ya di Shanghai, dan ada Oppo juga yang mana rilis versi compact dari Oppo Find X9, cuma gua sendiri belum sempat nyobain, kita baru coba yang versi X9 Pro-nya. Jadi gua nggak bahas lengkap mungkin di sini. Oke, ngomongin S25 reguler, kayak tahun ini tuh kerasanya stagnan ya. Dia cuma beda di chipset sama warna bodinya yang dapat warna baru. Sisanya yang penting-penting di HP compact kayak baterai, kamera itu kayak masih sama aja. Yang bikin HP ini tuh kayak kurang diperhatiin gitu sama si Samsung ya. Padahal software One UI yang dikombo sama Galaxy A itu tetap ngasih user experience yang paling nyaman. Sayang hardware-nya nggak menunjang karena pas kita compare itu memang baterainya tergolong paling boros ya, karena memang kecil kapasitasnya, dan kameranya juga mulai kelihatan berumur karena emang udah nggak di-upgrade kayaknya selama beberapa tahun terakhir dibandingin sama kompetitor yang semakin gencar upgrade kameranya. Jadi moga-moga nanti di S26 series itu di-improve ya sama Samsung. Harganya sekarang memang udah turun ya di 11 jutaan untuk versi yang 256GB, tapi saran gue mending nunggu aja di Samsung Galaxy S26 di awal tahun depan. Nah, satu yang menarik menurut gue adalah Xiaomi 15, yang mana di tahun ini tuh menurut gue ngasih improvement, ngasih experience yang improve ya dibandingin sama sebelumnya. Desain sama build quality-nya lebih premium, lebih proper, chipsetnya juga upgrade, baterai lebih gede, terus experience foto-foto pakai kameranya buat gue tuh berkesan banget ya, karena kombinasi dari Leica sama software HyperOS yang menurut gue tuh nyaman dipakai. Yes, itu menurut gue nyaman, walau gue tau ada beberapa orang juga yang memang nemuin bug di sana-sini gitu ya. Jadi your mileage may vary, YMMV. Buat gue sendiri, problem utamanya Xiaomi 15 adalah dari segi suhu, karena memang chipsetnya yang kenceng ya, Snapdragon 8 Elite itu di dalam bodi yang kecil, ya naturalnya akan seperti itu, panas. Sayangnya HP-nya memang kemarin itu gue cuma dipinjemin sebentar, jadi gue harus balikin ya. Cuma kalau gue inget tahun lalu, 2024 itu gue pakai Xiaomi 14 itu salah satu HP yang paling lama gue pakai di tahun 2024 karena nyaman banget ya pakai HP itu buat foto. Dari segi OS secara keseluruhan compact itu nyaman banget di tangan. Dan kalau ngomongin harga sendiri, untuk Xiaomi 15 sekarang juga udah turun, walau kayaknya yang tersedia sekarang cuma yang versi 512GB, jadi nggak ada lagi yang 256. Tapi harganya itu setara sama S25 reguler yang 256GB, di mana 11 jutaan harganya bikin value for money-nya si Xiaomi 15 makin berasa.
Next ada Vivo dengan X300 regulernya yang akhirnya rilis resmi di Indonesia ya. Setelah tahun kemarin banyak yang request sih X200 Pro Mini. Jujur gue baru coba bentar banget pas kemarin eventnya di Shanghai yang mana bikin gue belum bisa share experience secara detail. Tapi ngelihat specs-nya memang ini HP compact yang nggak main-main ya. Kameranya mantap dengan sensor utama 200 megapiksel, baterainya badak, dan chipsetnya juga powerful dan stabil karena MediaTek Dimensity-nya tadi ya. Tapi memang satu yang gue notice selama gue testing adalah gue ngeliat tuh kameranya kayak punya perbedaan yang cukup kentara sama kakaknya si X300 Pro. Yang mana gue udah coba, udah experience lama dan bikin gue tuh kayak ngerasa nanggung gitu. Mending sekalian ke X300 Pro aja. Yang mana harga resminya pun kalau kita compare yang versi 512GB ya cuma beda 2 juta rupiah. Kalian dapat kamera lebih mantep, body lebih gede, baterai lebih awet, dan ini pun cukup ngerasa compact juga karena dia full flat sekarang desainnya. Jadi ya itu untuk X300 yang reguler. So, itu tadi untuk 3 kandidat HP compact yang mana kalau ditanya mana yang terbaik ya, yang jadi best of smartphone compact menurut gua akan pilih Xiaomi 15 sebagai best compact phone 2025. Karena tadi ya improvement yang dikasih, experience yang gua rasain juga berkesan banget, ditambah harganya yang sekarang bikin itu makin value for money. Oke, sip, itu yang pertama. Next kategori kita akan bahas best camera phone. Untuk kategori ini kita ada 3 nominasi yang rilis di tahun 2025. Mulai dari yang pertama Xiaomi 15 Ultra yang menggemparkan di awal tahun ya. Lanjut ke Huawei ada Pura 80 Ultra yang mana inovasi di sistem kameranya ngasih hasil yang jempolan banget, dan yang barusan banget yang paling hype ya yaitu Vivo X300 Pro. Nah, di sini gue nggak akan cuma ngomongin hasil dari jepretannya aja, karena menurut gue yang nggak kalah penting dari experience kita jepret foto adalah ya pas kita nyepretnya sendiri. Jadi elemen softwarenya, kecepatannya, kestabilannya, itu yang gue ngerasa masih ada perbedaan nih di antara ketiga HP ini. Kita mulai dari Xiaomi 15 Ultra yang mana pas gua coba, gua inget banget itu ya, setup 4 kamera kolaborasi sama Leica-nya tuh ngasih jepretan yang bagus-bagus banget. Cuma salah satu problemnya itu sama kayak si versi adik yang compactnya, yaitu panasnya, yang mana gua itu beberapa kali pakai HP ini buat foto-foto dokumentasi di ruangan ber-AC sekalipun, dia tuh kayak overheat setelah 10-15 menit. Itu memang pas awal-awal rilis sih waktu gua cobain, jadi moga-moga sekarang udah dibenerin. Huawei Pura 80 Ultra juga jadi salah satu highlight dengan switchable dual telephoto system pertama di dunia, yang mana mereka share satu sensor gede untuk 2 lensa. Hasil jepretannya jadi top banget ya dari segi warna, dari segi ketajaman, dan juga dari kualitas zoom, yang mana dia punya dedicated lensa zoom 10x ya, dimana HP-HP lain sekarang biasanya tuh rata-rata di 4-5x. Sayangnya memang pakai HP Huawei di waktu-waktu sekarang itu butuh effort lebih, terutama buat yang masih bergantung ke ekosistem aplikasi Google. Bisa, tapi harus effort ya, bukannya nggak bisa. Dan kita juga pernah buatin videonya, walau sekarang bisa dibilang ya sedikit demi sedikit itu udah lebih improve. Dan yang paling hype sebagai kamera phone di penghujung tahun 2025 yaitu ini dia si X300 Pro, yang harus gue akuin HP ini tuh kayak sweet spot dari segi experience jepret foto dan hasilnya. Secara kamera memang lensa optical zoomnya itu cuma di 3,5x atau 85mm. Tetapi aspek softwarenya itu ya, experience-nya tuh kayak stabil banget, suhunya adem, jepret terus-terusan tuh nggak ada masalah. Ditambah kolaborasi sama Zeiss itu bikin hasil fotonya tuh kayak buat mata gue udah paling mendekati kamera proper. Ya, memang ada sedikit AI-nya di aspek-aspek yang misalnya kita mesti zoom jauh, tapi secara overall kalau kita foto portrait terutama itu berasa kayak proper kamera banget. Ditambah sekarang ada aksesorisnya ya, telephoto extension itu bikin experience-nya next level lagi ya. Walau itu memang mesti nambah biaya ya, dijual terpisah. Desainnya premium banget, Origin OS-nya juga udah mendekati ke experience OS kelas premium kayak One UI Samsung dan juga Xiaomi HyperOS. Dan dari segi harga sendiri di segmen ini emang agak variatif ya, seperti yang kalian bisa lihat di layar ini. Dan terpantau sebenarnya harga-harganya cukup stabil, yang mungkin memang karena HP ini tuh masuk ke segmen HP hobi kali gitu. Jadi kalau gue disuruh pilih satu untuk kategori best smartphone kamera, gue akan pilih Vivo X300 Pro.
Lanjut, di kategori ketiga ada Best Foldable. Nah, di tahun ini tuh ada lumayan banyak ya untuk nominasi, mulai dari Oppo dengan Find N5-nya, Vivo dengan X Fold 5 tanpa Pro-nya ya, Samsung pastinya dengan si Z Fold 7, dan ada pemain baru yaitu Huawei Mate X6 dan Honor Magic V3. Gua sempat nyoba semuanya, tapi untuk kategori ini gua harus bilang setiap HP yang kalian pilih adalah HP terbaik dari brand tersebut ya. Jadi gua rasa apapun pilihannya itu udah pasti bagus. Gue sendiri pribadi pakai Samsung Galaxy Z Fold 7 sebagai daily driver karena gue ngerasa software-nya paling familiar buat gue. Secara hardware juga peningkatan dari sebelumnya berasa dengan desain yang tipis banget ya. Build quality-nya juga tetap solid, dan juga kamera yang mana improve dengan main sensor 200 megapikselnya. Satu honorable mention juga kalau ngomongin segmen foldable harus gue mention si Samsung Galaxy Z Flip 7. Yang mana tahun ini rasanya kayak nggak punya kompetitor lagi ya di pasar Indonesia untuk sektor flip. Jadi kalau pengen beli HP flip ya kayak opsi satu-satunya cuma si Samsung Galaxy Z Flip 7. Walau chipsetnya memang sekarang pakai Exynos, tapi overall user experience tetap snappy, improvement di layar depan juga sekarang enak dengan full screen-nya ya, dan udah ada DeX buat power user. Masih di segmen lipat-melipat, ada satu lagi kategori HP lipat-melipat yang worth to mention ya, terutama buat tahun depan nih, yaitu Trifold atau lipat 3, yang mana saat ini cuma satu-satunya yang kita pernah coba tahun ini dan itu resmi di Indonesia, yaitu Huawei Mate XT. Ya, HP ini revolusioner banget, dan kalau kalian pakai dijamin dilihatnya bukan cuma sekedar sultan, tapi sultan di antara sultan gitu. Karena sultan kan biasa cuma HP 2 lipat gitu. Jokes aside, tahun depan kemungkinan akan ada penantang lagi, yaitu dari Samsung dengan Galaxy Z Trifold-nya, yang mana menarik untuk kita pantau dan moga-moga kita dapat kesempatan juga untuk review. So stay tune, subscribe, dan hidupin notification-nya. Lanjut, kategori keempat yaitu Best All-Rounder. Nah, ini menurut gua paling susah ya, dan pemenangnya mungkin akan memicu perdebatan, tapi gua akan tetap teguh pada pendirian gua. Gua tetapin variabel all-rounder di sini adalah di harga 15 sampai 20 juta, yang mana di sini kita bisa dapat semua yang udah bagus-bagus. Kandidatnya ada 3. Pertama ada Samsung Galaxy S25 Ultra yang dirilis dari awal tahun 2025 ya. Kemudian yang baru-baru ini ada Huawei P80 Pro, bukan P Pura 80 Pro, dan yang terakhir ada paling baru Oppo Find X9. Oke, kenapa gue masukin si S25 Ultra? Karena simply sekarang harganya juga udah turun banget. Gue nemuin varian yang base model 12256 itu di harga 15 jutaan. Dari harga rilisnya yang 22,9 juta. Jadi dari segi value for money bisa jadi pilihan menarik, walau ya memang bentar lagi gosipnya akan keluar kan Samsung Galaxy S26 di awal tahun 2026. Nah, untuk Oppo sendiri, Find X9 Pro memang gue ngelihat Oppo tuh semakin fokus untuk jadi all-rounder dibandingin sama saudara BBK Group lainnya. Ya, jadi secara desain, secara build quality, dan yang paling kelihatan adalah secara OS-nya Oppo, yaitu ColorOS itu diperhatiin banget, dan sekarang tuh improvementnya di tahun 2025 bikin experience-nya kayak semakin proper, semakin smooth, dan ease of use-nya tuh bikin kayak nyaman dipakai. Udah mendekati si One UI-nya Samsung. Kameranya juga menarik ya, terutama di sensor 200 megapiksel telefotonya, yang mana bikin hasil foto yang bagus. Walau menurut gua saat ini karena kayak baru rilis ya, gua ngerasa butuh update software ke depan gitu biar lebih konsisten hasilnya. Dan ada minor hiccups juga, di mana HP ini kan kalau ngomongin kamera juga kalian tahu ya, dia udah ada telefoto extendernya kayak si saudaranya X300 Pro. Tapi kalau kalian pakai si telefoto extender ya kalian mesti pakai case, mesti pakai penutupnya lagi, di mana kalian jadi nggak bisa akses kamera lain yang bikin agak nanggung gitu ya. Makanya gue rekomen kalau emang demen kamera banget, ya langsung incar saudaranya aja si Vivo X300 Pro. Huawei dengan Pura 80 Pro-nya juga ngasih approach yang unik ya, karena secara keseluruhan ini tuh hampir sama dengan versi Ultra-nya, cuma dikurangi lensa telefoto 10X-nya aja, yang mana bikin harganya jadi sangat terjangkau ya. Bisa dibilang paling terjangkau di antara yang lain, yaitu di 15 juta kembali 1000. Tapi seperti yang gue udah mention juga ya, urusan user experience pakai Huawei akan sedikit butuh effort ya, dan kalau kalian ngerasa effortnya worth it ya, ini akan jadi HP yang menarik banget untuk dipinang. Dan finally, setelah melewati berbagai pertimbangan yang sangat dalam ya, ini tuh kayak, mungkin gue bilangnya kalau orang nanya ke gue kali ya, bro, gue ada duit, budget 15-20 juta, gue beli HP apa ya yang paling aman gitu. Ya, dalam tanda kutip paling all-rounder. Dan gue sendiri akan ngejawab, yes, S25 Ultra.
Pertimbangannya banyak banget ya, kalau kalian nggak setuju juga nggak apa-apa, tapi buat gua Samsung sampai sekarang memang tetap ngasih user experience yang paling proper, paling nyaman ya dari si One UI-nya, walaupun dari segi hardware mungkin bukan yang terbaik. Kalau ibarat mobil itu kayak mungkin Kijang Innova kali ya, yang mana secara desain gitu-gitu doang, fitur juga kerasa ketinggalan sama brand lain, tapi tetap jadi pilihan. HP ini juga kurang lebih sama ya, ini kerasa premium, desainnya juga punya ciri khas, layarnya enak di mata dengan anti-reflective coating, dan yang paling unik pastinya ada S Pen yang nggak dimilikin sama HP lain. Terus ya kalau ngomongin Samsung, resale value mungkin terjaga ya, terutama di harga yang udah turun kayak sekarang. So, yes, itu dia best all-rounder kita Samsung Galaxy S25 Ultra. Sekarang kita masuk ke kategori best yang kelima, yang terakhir. Oke, sebelum kita masuk ke segmen best iPhone, gue pengen share dulu nih aksesoris dari ada brand baru ya di dunia aksesoris buat iPhone, yaitu Montra, yang mana gue bisa rekomen karena gue sendiri juga sekarang lagi pakai nih. Ya, kemarin gue diundang bareng teman-teman kreator lain untuk ngeliat dan nyobain produk-produknya Montra. Jadi, Montra sendiri adalah brand aksesoris lifestyle nih yang terlahir untuk menjawab kebutuhan akan aksesoris iPhone yang semakin kesini tuh semakin beragam. Nah, mereka ada total 6 produk, mulai dari case dulu nih. Ada Montra Max Slim Case yang gue pakai sekarang, ini slim banget dan super minimalis ya. Ada Max Stand Case, ada standnya. Kemudian ada Orbit and Cosmic Case yang ada 3D print kayak gitu ya, terus looks-nya futuristik. Dan yang paling top tier yaitu Montra Case yang pakai bahan vegan leather. Nah, caranya proper banget, kita dijelasin berbagai detail soal produk yang mana desain mereka tuh intentional ya, ada fungsinya, build quality-nya premium, pakai bahan metal dan finish-nya smooth banget. Terus teman-teman kreator juga udah ada beberapa yang cobain dan sharing experience mereka di sana. Nah, satu yang menarik buat gue personally adalah tempered glass-nya, yang mana punya fitur favorit gue, anti-reflektif, dan sekarang ini gue pakai ya. Nah, satu yang paling menarik juga adalah dia ada fitur 3D curve-nya gitu ya, yang mana kayak setelah gue pakai tuh efeknya bener-bener bikin berasa smooth banget, kayak berasa nggak pakai tempered glass, karena transisi dari frame HP ke layarnya tuh kayak minimal banget, jadi bener-bener kayak nyatu gitu. Mantep banget beneran deh ini. Plus, anti-reflektifnya juga bagus ya kalian lihat ya, bener-bener deep black jadinya layar OLED kalian. Nah, Montra udah available di marketplace mulai hari ini, jadi kalau kalian pengen check-in langsung aja lewat link paling pertama di kolom deskripsi di bawah atau lewat sosmed mereka @montraindonesia. Go check it out karena harga yang ditawarkan juga kompetitif banget gitu, bahkan menurut gue value for money ya. Gue nggak mau spoiler berapa, cek aja langsung sendiri. Yes, kategori terakhir yang unik yaitu Best iPhone 2025. Kenapa gue pisahin dari HP Android ya? Karena menurut gue iPhone dan Android itu tuh kayak saling melengkapi gitu ya. Kalau kalian bisa punya dua-duanya, kenapa harus satu ya kan? Nah, di sini guys, gue masukin kandidat iPhone itu semuanya yang rilis di tahun 2025, termasuk sama iPhone 16 series yang mana kemarin kan agak telat masuk karena perkara TKDN. Dan langsung aja kalau ditanya best iPhone 2025 menurut gue adalah yes, iPhone 17 regular. Bukan Pro atau Pro Max, bukan Air, tapi iPhone 17 biasa. Kenapa? Karena kalau kita cek di pasaran sekarang, iPhone 16 reguler itu harga pasarannya ada di 13,5 jutaan untuk varian 128GB dan 15 jutaan untuk varian yang 256GB. Dimana kalau kita compare ke iPhone 17 itu sekarang sama-sama di 256, itu bedanya cuma 1 jutaan aja. Nah, dengan nambah 1 juta rupiah, kalian dapat overall package yang lebih komplit ya, mulai dari storage lebih gede tadi, layar juga udah 120Hz ProMotion, baterainya lebih gede, chipsetnya lebih kenceng, layarnya lebih kuat dengan anti-reflective coating, plus kamera depan belakang juga improve. Selfie center stage bikin kualitasnya jempolan, dan ada kamera ultrawide 48 megapikselnya. Jadi no-brainer banget ya kalau kalian pengen iPhone dengan value terbaik dan awet dipakai untuk beberapa tahun ke depan, ya iPhone 17 reguler ini adalah pilihan terbaik buat tahun 2025 ini. So yes, that is it video rekomendasi untuk segmen flagship ya. Ini mengakhiri series rekomendasi HP Best Indo Tech buat tahun 2025. Thank you semua buat teman-teman yang nonton, dan thank you semua juga untuk supportnya selama tahun ini ya. Semoga konten-konten yang kita bikin itu bisa bermanfaat. Dan kalau iya, boleh banget support Best Indo Tech terus dengan kasih tombol jempol ke atas, karena itu akan sangat membantu channel Beat terus berkembang ya. Bisa komen juga di bawah kalau kalian pengen diskusi atau kalau ada rekomendasi juga gitu. Semuanya tadi juga infonya tadi gratis ya, tidak ada dipungut biaya. Jadi
Gue sangat appreciate kalau kalian bisa support terus tadi dengan kasih jempol dan subscribe. Oke, gue harap kalian juga bisa mengakhiri tahun ini dengan baik dan mempersiapkan tahun depan dengan lebih baik lagi. Once again, thank you so much for watching. Nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao! That's it. 2025.